Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hidayat dari Universitas Pendidikan Mandalika Mataram. Prodi Teknologi Pendidikan. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS Sistem Komunikasi Pendidikan. Baik, di sini saya mengambil judul berbicara yang meyakinkan. Berbicara yang meyakinkan, yang dimana suara yang berwibawa membuat lebih dipercaya. Suara yang meyakinkan selain didapat dengan penggunaan diagrama sambil mengatur pace bicara kita, yang dimana juga diperlukan pengetahuan akan apa yang sedang kita berbicarakan. Tips berbicara yang meyakinkan, yang pertama itu percaya diri, yang dimana tampil percaya diri itu separuh dari keberhasilan. Sebelum berbicara saja, audiens sudah bisa menilai dari kesiapan kita, dari jalan kita, tatapan mata, dan ekspresi. Dan yang kedua itu ada namanya kuasai materi. Pengetahuan itu kekuatan. Kalau kita menguasai materi, kita tidak takut lupa atau grogi. Bahkan kalau ada yang bertanya, kita bisa tetap tenang. Karena apa? Karena kita punya banyak cadangan informasi di kepala kita. Dan yang ketiga itu ada namanya jawab pertanyaan dengan jujur dan jelas, yang dimana jawaban sederhana lebih mudah dipercaya. Jika kita lupa dengan jawabannya, kita jangan panik. Kita coba alihkan ke informasi terkait dulu sambil berpikir. Kalau tetap tidak ingat atau memang tidak tahu, katakan terus terang, maaf, bunda, saudara-saudari, saya belum tahu. Pasti saya akan cari tahu, menyampaikan jawabannya nanti. Dan yang keempat itu senyum humor ringan, yang dimana senyum itu menolak dan mencairkan suasana. Apalagi jika disertai sedikit humor ringan, yang dimana audiens jadi lebih santai, lebih dekat, dan lebih mudah menerima isi pembicaraan kita. Yang kelima ada namanya tulus dan jujur saat berbicara. Ketulusan terasa lewat nada suara, pilihan kata. Audiens lebih menghargai orang yang berbicara jujur dan menjadi dirinya sendiri daripada yang dibuat-buat atau terlalu pintar. Dan yang keenam, gunakan kalimat yang sederhana, yang dimana jangan berbelit. Berbicaralah langsung ke poin penting. Ceritakan pengalaman pribadi kita, lalu sampaikan inti dari pesan kita. Dan yang ketujuh, bicara dengan bukan kepada, yang dimana bayangkan kita sedang berbicara dengan satu orang, walau audiensnya banyak. Gunakan sapaan seperti ayah bunda, saudara-saudari, hadirin hadirat, dan lain sebagainya. Dan yang ke-8 ada namanya tepat waktu, yang dimana datang tepat waktu itu penting, tapi lebih penting lagi selesai pada tepat waktu, yang dimana itu tanda kita menghargai jadwal panitia dan peserta. Dan yang ke-9, kendalikan emosi, yang dimana semangat boleh, tapi jangan berlebihan. Karena terlalu bersemangat, kita jadi berbicara terburu-buru atau emosional. Dan yang ke-10, penampilan menarik dan sesuai, yang dimana penampilan pertama dilihat dalam 5 menit. Pakaian yang bersih, rapi, sesuai acara sangat mempengaruhi kesan. Dan yang ke-11, jangan minta maaf di awal. Kalau belum memulai berbicara sudah minta maaf, kesannya kita tidak siap. Mulailah dengan percaya diri. Dan kalimat positif, maaf boleh diberikan jika ada kesalahan nyata, bukan sejak awal. Yang ke-12 ada susun materi secara terstruktur. Materi harus jelas alurnya, yang dimana ada pembukaan, isi, penutup, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys ya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.